Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsus Tsani, lanjutan dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan membaca penafsiran dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-29. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim a andartahum, sama atas mereka itu engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Ai innal ladzina asarru 'ala jahdi risalatika ya Muhammad. Itu orang-orang yang dia terus-menerus mengingkari risalahmu wahai Muhammad. Wa ingkari ma ji'ta bihi minal ayati al-bayyanat. Dan mereka terus-menerus mengingkari ayat-ayat yang jelas yang Allah turunkan kepadamu, ma'auduhil haqqi lahum wa qita'i syubhah, padahal ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang jelas dan hak, ya, dan syubhat tidak ada padanya. Wastiqanuhum annaka shadiq, padahal mereka juga yakin engkau itu adalah orang yang jujur. Falan yufidahum indaruka syai'an, maka orang-orang yang seperti ini meskipun engkau berikan peringatan kepadanya tidak akan memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Li'annahum innama yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim ay fahum la ya'qiluna hudan wa la yasma'una ma yanfa'uhum likarahatihim lil haqqi wa liman ja'a bihi. Mereka itu Allah tutupi hatinya, Allah tutupi pendengarannya, Allah tutupi hatinya, maksudnya mereka tidak memahami petunjuk itu apa. Allah tutupi pendengarannya, maksudnya mereka tidak bisa mendengarkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka membenci kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran. Wa ala absarihim gishawah, dan di atas pandangan-pandangan mereka itu ada gishawah. Gishawah artinya gita, penutup. Yamna'uha min ru'yatil haq, yang mencegah mereka untuk melihat kebenaran. Qala Ibnu Jarir dalam tafsirnya, innal dzunuba idza tataba'at 'alal qulubi aglafatha. Dzunub itu, dosa-dosa itu, jika dia terus-menerus dilakukan, maka dia akan menutupi hati. Fala yakunu ilaiha maslak, tidak ada jalan masuk ke dalamnya. Wala lil kufri minha mukhlis, dan kekufuran itu pun tidak bisa keluar dari dalam hati itu. Dia tertutupi pintu masuk dan pintu keluarnya, tertutupi pintu masuk untuk masuknya hidayah, dan tertutupi pintu keluar untuk keluarnya kekufuran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi padahal mereka itu tidaklah beriman. Dzakara subhanahu fi hadhihi surah al-mu'minin al-khullas. Di sini Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ini menyebutkan orang-orang yang beriman dan keimanannya itu murni. Setelahnya Allah sebutkan al-kafaratul khullas, orang-orang kafir yang kekufurannya itu murni, sangat kafir gitu maksudnya. Jadi ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu kan pembahasan tentang orang yang beriman dengan keimanan yang murni. Sekarang di ayat ini Allah jelaskan tentang orang-orang yang kufur dengan kekufuran yang murni. Summa dzakarul munafiqin, setelah itu nanti Allah sebutkan sifat-sifat orang munafikin. Wahumul ladzina lam yakunu min ihdat ta'ifatain. Mereka ini bukan bagian dari orang yang beriman, bukan juga bagian dari orang-orang yang kafir. Bukan bagian dari orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, bukan juga bagian dari orang yang kafir dengan kekufuran yang sempurna. Balsaru firqatan salisah, mereka ini adalah kelompok ketiga. Li'annahum wafaqu fi zahir at-ta'ifatal ula. Zahirnya mereka itu sama dengan kelompok yang pertama, yaitu orang yang beriman. Tampaknya doang, bagian luarnya doang begitu. Wa fil batin at-ta'ifatas tsaniyah, tapi dari dalam bagian dalamnya mereka itu sama dengan kelompok yang kedua. Wa ma adzalika fahum ahlud darkil asfali minan nar. Sebagaimana Allah sebutkan kata Nisa, mereka itu berada di fid darkil asfali minan nar, berada di kerak neraka yang paling bawah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka tipu itu kecuali diri mereka sendiri. Lama khada'u lima khada'u man la yukhda kanu khadi'ina li anfusihim. Karena mereka, bagaimana menipu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mampu ditipu. Li'annal khida'
innama yakunu ma'a man la ya'riful bawatin. Ya, yang namanya tipuan itu hanya berlaku buat orang yang tidak mengetahui perkara sebenarnya, ya, perkara-perkara batin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Ya, al marad di sini maksudnya al fasad alladhi fi aqaidihim, ya, kerusakan di dalam i'tiqad mereka, keyakinan mereka. Imma syakkan wa nifakan au jahdan wa takdiban. Entah ya kerusakan itu ya, berbentuk keraguan atau kemunafikan atau pengingkaran atau pendustaan. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan kepada mereka itu maradnya. Ya, Allah tambahkan kerusakan di atas kerusakan hati mereka. Bal bima yatajaddadu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan ni'am wa yatakarraru lahu min minalillahi ad-dunyawiyah wad diniyah fa batulu bi ziyadati syak wa taradufil hasrah wa fartin nifaq. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditambah terus nikmatnya. Ya, ditambah terus nikmatnya, entah itu nikmat-nikmat duniawi atau nikmat-nikmat diniyah. Maka sebaliknya orang-orang kafir ini ya Allah semakin tambah ya keraguan ya dan kerugian mereka ya serta sifat kemunafikan mereka. Walahum azabun alim, ya, nakalun mawji'un, bagi mereka adalah azab yang pedih, azab yang nakalun, nakal itu azab, mawji' yang pedih, yang menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, ya, karena ya, kedustaan yang mereka lakukan. Ai fi da'wahum al-iman wa hum ghairu mu'minin, ya. Mereka dikatakan berdosa karena mereka ya mengaku beriman ya padahal mereka tidak beriman. Ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jadi dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, bin nifaq wa muwalatil kafar wa tafriqin nas anil iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Yang mereka berbuat kerusakan itu dengan kemunafikan mereka dan karena sifat mereka yang loyal kepada orang-orang kafir, dan mereka juga mencerai-beraikan manusia dari beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'an. Fa innakum in fa'altum dzalika fasadama fil ardi bihalakil abdan wa kharabid diyar. Karena jika kalian melakukan hal seperti itu, ya kalian akan menyebabkan kerusakan di muka bumi dengan kehancuran badan dan ya runtuhnya bangunan-bangunan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Lima nahahumullahu anil fasadi ja'alu sifatas salahi mukhtassatan bihim khalisatan lahum. Faradallahu alaihim dzalika ablagha raddin wa raddahum ila sifatil fasad allati hum muttasafuna biha fil haqiqah. Mereka mengaku diri sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Ya. Jadi Allah katakan ya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ya. Ya, kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan, mereka bilang ya kami itu justru sebaliknya berbuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu, ya mereka itu adalah sebenarnya orang-orang yang mufsidun. Ala innahum humul mufsidun, mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan meskipun mereka mengira dirinya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Walakin la yash'urun, bimana la yadrun, mereka enggak merasakan hal tersebut, enggak menyadarinya, maksudnya tidak mengetahuinya. Mereka tidak menyadari bahwasanya mereka adalah ahlul fasadi haqiqatan limu'adatihimil haq wa ahlihi wa saddihim an sabilillah. Karena kenapa mereka dikatakan ahlul fasad? Karena mereka membenci kebenaran dan para pengikut kebenaran dan ya menahan mereka dari jalan Allah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sungguhnya mereka itu adalah sufaha al-juhala, ya, ya. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Nasabu ilal mu'minina safah, ya, istihza'an wa istighfafan, ya. Mereka itu ya, orang-orang ahlul fasad tadi, mereka menisbatkan kepada orang yang beriman sifat as-safah. Ya, orang beriman itu orang bodoh katanya, ya. Istihza'an, karena mereka mengolok-olok, istighfafan, merendahkan orang. Fatasabbabu bidzalika ila tasjilillahi alaihim bisafah wa hasris safahi wa dha'fil uquli bihim, ya. Jadi ya, mereka mengatakan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ya orang-orang yang bodoh, ya. Anu'minu kama amana sufaha,
Masa kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Ya, baik. Wa idza khalau ila syayatinihim, ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Mereka itu orang-orang yang kalau bertemu dengan orang yang beriman, dia mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza khalau ila syayatinihim, ya. Kalau mereka itu ya bersendirian, ya, kumpul-kumpul dengan sesama mereka, dengan syayatin mereka, dengan ru'asa'uhum fil kufri alladina yudabbiruna syarr, yaitu para pembesar dalam masalah kekufuran yang selalu mengajak mereka untuk melakukan keburukan. Qalu inna ma'akum, ya, sabituna 'alal kufur, kami tetap ya, di atas kekufuran ini. Innama nahnu mustahzi'una bil muslimin fi tilhal muwafaqah, kami hanya bersenda gurau saja, ya, kami hanya ya, mengolok-olok saja, kami hanya bercanda saja ketika mengatakan ya bahwasanya kami beriman. Taib. Walam takun bawatinuna muwafiqatan lahum wala ma'ilatan ilaihim. Ya. Ya, batin kami, bagian dalam kami itu tidak sesuai dengan mereka, tidak juga condong kepada mereka. Kami tetap berada di atas kekufuran. Ya. Mereka bangga atas hal tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim. Justru Allah yang yastahzi'u bihim, yang menghinakan dan merendahkan mereka. Ya. Wa yanzilu bihimul hawan wal haqarah. Allah Subhanahu wa taala turunkan atas mereka kehinaan. Wa yantaqimu minhum wa yastakhifu bihim intisafan minhu li ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala meremehkan dan merendahkan mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap hamba-hambanya yang beriman. Wa yamudduhum bimana yumli lahum. Ya, Allah berikan kepada mereka fi tughyanihim ya'mahun, di mana fi kufrihim yatamadaun, mereka terus-menerus dalam sifat kekufuran mereka, dalam sikap tughyan mereka. Tughyan artinya sikap melampaui batas. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli ya kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya apa? Istabdalut dhalalah bil huda, mereka mengganti ya keburukan dengan al-huda. Ya, mereka jual ya apa namanya? Petunjuk, kemudian mereka beli kesesatan. Wa aslub dhalalah, apa yang dimaksud dengan ad-dhalalah? Ad-dhalalah hiya al-hayrah wal jawru 'anil qasdi wa faqdul ihtida. Kesesatan itu adalah kebingungan dan kezaliman, 'anil qasdi ya, dari apa yang dituju. Ya, wa faqdul ihtida, dan kehilangan petunjuk. Nah, itu namanya orang yang tersesat, orang yang kebingungan, orang yang zalim, orang yang jauh dari apa yang ingin dia dari tujuan, dan orang-orang yang kehilangan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, mereka itu tadi melakukan jual beli transaksi ya, menjual ya apa namanya, mereka membeli untuk diri mereka sendiri kesesatan ya, padahal ada petunjuk tapi mereka membeli kesesatan. Orang-orang seperti ini, fama rabihat tijaratuhum, analoginya ya, mereka itu nggak akan ya, tijarah mereka itu, jual beli perniagaan mereka itu nggak akan beruntung. Ya, fama rabihu fi tijaratihim bittiba'ihimil kufra badalal iman. Ya, enggak akan beruntung mereka ketika mereka berjual beli dengan mengikuti kekufuran sebagai ganti mengikuti keimanan. Wa makanu muhtadin. Ya, mereka bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Bi syira'ihimil kufra bil iman, dalam masalah mereka membeli kekufuran dengan keimanan. Wa khurujuhum minal huda ila dhalalah, mereka keluar dari petunjuk kepada kesesatan. Wa minal jama'ati ilal firqah, mereka ilal furqah, ya, mereka keluar dari ya, persatuan menuju kepada perpecahan. Wa minal amni ilal khauf, dari rasa aman kepada rasa takut. Wa minas sunnati ilal bid'ah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Ayat yang ke-17, Allah memberikan analogi di sini. Permisalan mereka adalah permisalan seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika ya, api itu menerangi sekitar mereka, dzahaballahu binurihim, Allah ambil api tersebut, Allah ambil cahaya tersebut. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, Allah biarkan mereka ya di dalam ya kegelapan, la yubsirun ya, mereka tidak mampu untuk melihat apapun. Ani Ibnu Mas'udin ya, wa nasun minas sahabah fi hadhil ayah. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dan ya, sekelompok para sahabat yang menafsirkan ayat ini. Mereka mengatakan, inna nasan dakhalu fil Islam inda maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang kala itu masuk ke dalam Islam ya, tatkala Nabi SAW tiba ke Madinah. Tsumma nafaku, dan mereka itu berbuat kemunafikan. Ya.
Fakana mithluhum kamathali rajulin kana fi dhulmatin fa'aqada naran. Permisalan orang-orang yang seperti ini, yang dia masuk Islam ketika Nabi datang ke Madinah kemudian ya, menjadi golongan orang munafik, itu permisalannya seperti orang yang menyalakan, yang berada dalam kegelapan kemudian dia menyalakan api. Fa'adha'at ma haulahu min adza. Kemudian setelah api itu nyala, dia tahu di sekitarnya itu ada hal-hal yang berbahaya. Fa'abasarahu hatta arafa ma yattaqi. Jadinya dia tahu ya, harus menghindari bagian mana dari jalan-jalan yang ada sekitarnya. Fabainama huwa kadzalika id tafi'at naruhu. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, malah apinya mati. Ya, fa'aqbala la yadri ma yattaqi min ada. Akhirnya mereka nggak tahu ya, mau jalan kemana, mereka nggak tahu harus menghindari apa. Fakadzalikal munafik. Begitulah keadaan orang yang munafik. Kana fi dzulmati syirk fa aslama. Dulunya mereka berada dalam kegelapan kesyirikan, kemudian mereka masuk Islam. Wa arafal halala minal haram. Mereka tahu mana halal mana haram. Wal khaira minasyarr. Mereka tahu mana kebaikan, mana keburukan. Fabainama huwa kadzalika id kafara. Setelah mereka dalam kondisi seperti itu, malah mereka tiba-tiba kufur. Fasara la ya'riful halala minal haram walal khaira minasyarr. Akhirnya mereka kembali tidak mengetahui apa itu halal dan haram, apa itu baik dan buruk. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ay baqi ashabu tilkan nar al-mudi'ah ba'da intifaiha summan la yasma'una munadiyan. Ya, summun bukmun. Jadi maksudnya mereka itu ya ashabutil kanar al-mudiah, itu orang-orang yang tadinya memiliki api yang terang, ya setelah dipadamkan mereka menjadi orang yang summan, ya orang yang tidak bisa mendengar. Bukman khurasan la yastati'una su'alan tariq. Mereka menjadi bisu. Umyan la yarunaha. Mereka menjadi buta. Fala yatamakkanuna minar ruju'i ila tariqihim. Maka mereka tidak bisa kembali ke jalan kebenaran. Ya, inilah bahayanya sifat munafik. Dia bisa menutupi jalan hidayah sehingga dia tidak bisa kembali ya ke jalan tersebut. Nas'allahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Fakadzalika ahlun nifaq alladziina aslamu tsumma kafaru. Begitulah orang-orang yang munafik ya, yang dia masuk Islam kemudian dia kufur, maka ya dia tidak akan bisa kembali lagi. Allah tutup jalannya untuk kembali lagi. Allah jadikan dia tidak bisa mendengar ya petunjuk, tidak bisa bertanya tentang petunjuk, dan tidak bisa melihat petunjuk. Kemudian yang ke-19, au kasayyibin minas sama. Permisalannya mereka itu seperti sayyib. Sayyib artinya al-matar. Darabahallahu mathalan lil Qur'an. Hujan ini permisalannya untuk Al-Qur'an. Ai arri wal khis bihi lil ladina yu'minuna bihi wal khauf war-ra'bu minhu lil munafiqin bima yanzilu fihi minal wa'idi lahum. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Zawajirul Quran. Di dalam Al-Quran itu ada zulumat, waradun, wabar. Bagi orang munafik, mereka takut terhadap apa yang dikandung oleh Al-Quran. Ya, bagi mereka Al-Quran itu seperti hujan yang turun dari langit. Ya, hujan itu turun di waktu yang gelap. Ya, ada petir, ada gunturnya. Itulah zawajirul Al-Quran. Itulah ya larangan-larangan, ya perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ya, mereka menjadikan jari tangan mereka ya fi adhanihim ya, ya di dalam telinga-telinga mereka minas sawa'iq, karena mendengar suara yang keras, ya hadaral maut ya, karena mereka ya takut akan kematian. Ayat takunal khatar bima la yaqihim minhu ya, mereka takut atas bahaya ya, mereka tidak bisa menjaga dirinya dari hal tersebut. Fakadzalikal munafiqun. Begitulah orang-orang yang munafik. Lam yajidu illa an yasummu adhanahum an sama'i ayatil Qur'an. Mereka ya tidak punya ya sesuatu ya tidak punya cara lain kecuali an yasummu adhanahum an sama'i ayatil Qur'an. Mereka tidak ada punya jalan lain selain mereka menutupi telinga-telinga mereka dari mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu muhitun bil kafirin, bima al-ihatah ya, dari kata muhit itu al-akhdhu min jami'il jihad ya, Allah lingkupi mereka dari segala sisi ya. Allah azab mereka, Allah berikan cobaan dari segala sisi, hatta la yanjual muhatu bihi biwajhin wujuh, sampai orang-orang yang Allah lingkupi tersebut dia tidak bisa selamat ya dari segala sisi manapun dia ingin menyelamatkan dirinya. Kemudian ayat yang ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, ya hampir-hampir al-barq ya kilat itu menyambar penglihatan mereka ya,
yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu wa syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, hampir-hampir petir itu menyambar penglihatan mereka, mengambil penglihatan mereka maksudnya. Yakadu muhkamul Qur'an yadullu ala auratil munafiqin. Ya. Hampir-hampir di sini Al-Qur'an. Ya, tadi kan kita katakan bahwasanya ya, permisalan ini adalah untuk Al-Qur'an. Ya, jadi hampir-hampir ayat-ayat yang muhkam di dalam Al-Qur'an itu ya yakhtafu absarahum, mengambil penglihatan mereka, maksudnya menunjukkan atas ya, aurat-aurat mereka, hal-hal yang mereka sembunyikan, aib-aib mereka. Kullama adha'a lahum masyawfi fa idza kasrat amwaluhum wa auladuhum wa asabu ghanimatan wa fathan masyawfihi. Ya, kalau mereka punya harta banyak, punya anak banyak, ya, mereka punya ghanimah dan sebagainya, masyawfi, ya, mereka berjalan di atas hal tersebut, menikmatinya. Wa qalu inna dina Muhammad sidqun wastaqamu alaih. Ya, kalau mereka dapat banyak rezeki, kehidupan yang nikmat, mereka mengatakan agama Nabi Muhammad itu agama yang benar. Ya. Wa idza adlama alaihim qamu. Ya kan, tapi kalau harta-harta mereka hilang, rusak, bangkrut, ya, tertimpa musibah, mereka mengatakan hadza min ajli dini Muhammadin wartaddu kufaran. Ya. Ini gara-gara agamanya Muhammad, ini kenapa saya menjadi orang yang rugi seperti ini dan seterusnya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya khassa ni'matal khalq. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya. Di sini disebutkan salah satu dari nikmat Allah dan nikmat penciptaan. Ya, dikhususkan penyebutan nikmat penciptaan di sini, wamtanna biha alaihim li'anna jami'an ni'am mutarattabatun 'alaiha, karena nikmat-nikmat yang lain itu dibangun di atasnya. Ya, nikmat penciptaan gitu ya, nikmat sehat, waktu luang, rezeki, harta, kekayaan, keluarga, nasab dan seterusnya, itu nikmat-nikmat ya, yang berada di atas nikmat penciptaan. Ya, wahya asluha, ya, ini adalah asalnya. Alladzi la yujadu syai'un minha biduniha. Nggak ada nikmat-nikmat yang lain itu tanpa adanya nikmat ini. Ya. Wa aidan fal kuffar muqirruna bi anna Allahu al khaliq. Meskipun begitu, mereka ini orang-orang kafir ini meyakini, mengakui bahwasanya Allah itu adalah Sang Maha Pencipta. Ya, makanya Allah gunakan di situ, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Karena mereka mengakui Allah itu pencipta. Gitu. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Buktinya mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab Allah. Famtanallahu alaihim bima ya'tarifuna bihi wa la yunkiruna. Maka di sini ya Allah menguji mereka dengan ya, kalimat ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Yang gunakan kata alladzi khalaqakum karena ini adalah hal yang mereka tidak ingkari. Fa'alzamahum biibadatihi min ajli dalik. Kalau kalian benar tidak mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, ya seharusnya kalian menyembah Rabb. Seharusnya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Kemudian ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzi ja'alakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi ini seperti hamparan. Ya, Allah menjadikan bumi itu seperti hamparan. Ya. Apa maksudnya firasyan? Ay wita'an yastaqirruna 'alaiha. Ya, wita'an artinya ya permadani atau apa namanya? Karpet begitu. Ya. Wa ja'ala as-samaa'a binaan kal qubbah al-madruba 'alaihim. Ya, Allah jadikan langit itu seperti binaan, seperti sesuatu yang kokoh, bangunan, ya, kubah, yang madruba 'alaihim, ya, yang dibangun di atas mereka. Wasaqfil bait alladhi yaskununa. Permisalannya langit itu seperti ya atap bagi rumah mereka yang mereka tinggali. Sumamtanna alaihim bi inzalil ma'i minas sama'. Kemudian Allah uji mereka dengan menurunkan hujan dari langit. Wa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maka kemudian dengan hujan tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka. Ay akhraja lakum bi inzalil ma'i alwanan minats thamarati wa anwa'an minan nabat. Ya, dengan turunnya hujan itu Allah ya, keluarkan ya beraneka warna dan beraneka jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, liyakuna dzalika mata'an lakum ilahin. Itu ya, sebagai mata, sebagai ya harta, sebagai perhiasan, sebagai makanan, sebagai pemberian bagi mereka. Ya, fala taj'alu lillahi andada. Ya, Allah sudah berikan nikmat seperti itu, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Ya. Aila tattakhidu lahu syuraka ta'budunahum mithla ma ta'buduna.
Maka jangan kalian ambil sekutu-sekutu yang nggak akan kalian sembah. Jangan bikin tandingan-tandingan buat Allah. Ya, yang akan kalian sembah sebagaimana kalian menyembah Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu, sadar. Annal anda dalam yakhluqukum, kalian sadar bahwasanya berhala-berhala yang kalian sembah, sekutu-sekutu yang kalian buat itu ya, tidak menciptakan kalian. Walam yaj'alul arda firasya walas samaa bina'a wala akhraju lakum nabata. Kalian tahu bahwasanya ya mereka itu tidak bisa membuat bumi itu hampar seperti hamparan bagi kalian, ya. Tidak bisa membuat langit itu seperti bangunan bagi kalian, tidak bisa menumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian berada dalam keraguan, jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkanlah surat yang semisal dengannya. Ya. Jadi fi raibin di situ maksudnya fi syakkin mimma nazzalna ala abdina ay al-Qur'an anzalahu Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Munajjaman artinya mufarraqan, ya, secara ya, terpisah-pisah sedikit demi sedikit. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Maka kalau begitu buat satu surat yang semisal dengan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Dari 114 surat Al-Qur'an itu silahkan bikin satu saja yang semisal. Jangan bikin Al-Qur'an semuanya, ya. Niru Al-Quran semuanya. Coba bikin tiruan, ya, tiruan satu surat saja. Jadi sini Allah menantang mereka, bian ya'tu bi suratin mithli ayyi suratin fil Quran mahma kanat saghirah. Meskipun itu ada surat-surat yang pendek, ya, surat At-Takatsur, Al-Kautsar dan sebagainya. Ya, wada'u syuhada'akum, dan kalian silahkan panggil para penolong-penolong kalian. Ya, seru para pendukung-pendukung kalian. Aina san yashhaduna lakum annama ataitum bihi wa mithlun lil Quran. Ya, agar mereka menyaksikan apakah apa yang kalian buat itu bagian dari Al-Quran atau bukan, ya, setara dengan Al-Quran atau tidak. Fa'illam taf'alu ay illam tutiqu dzalika, kalau kalian tidak melakukannya atau tidak mampu melakukannya, fatabayyana lakum ajzakum anil ityan bimithli ayyi suratin min suril Quran fattaqun nar bil iman, ya, billahi wa kutubi wa rusuli wal qiyamil faraidi wa jitinabi manahi. Ya, kalau kalian tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, kalian sadar akan ketidakmampuan kalian, akan kelemahan kalian untuk membuat satu surat yang semisal dengan surat Al-Quran, maka fattaqun nar, takutlah kalian kepada, ya, api neraka, takutlah kalian dari api neraka. Bil imani billah, dengan cara beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, wal qiyam bi faraidihi, ya, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, wajitina bimanahihi, dan ya, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Wa hadza minal ghuyub allati akhbara biha al-Qur'an, ya, qabla wuqu'iha. Ini adalah perkara gaib yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebelum terjadinya. Li'annaha lam taqa al-mu'aradah min ahadin minal kafara fi ayyamin nubuwah wa fima ba'daha wa ilal an. Ya, karena di masa-masa kenabian Nabi belum ada, ya, namanya mu'aradah, ya, pertentangan, ya, pembangkangan dari salah seorang yang kafir, wa fi ma ba'daha wa ilal an, wa kullu man hawala an ya'ti bi syai'in yara annahu yu'aridu bihil Qur'an lam ya'ti illa bima yakunu bihi udhukatan lil uqala. Ya, dalam sejarah, ya, orang-orang yang ditantang oleh Allah untuk membuat Al-Quran yang semisal dengannya dengan satu surat atau satu ayat itu belum pernah sampai sekarang yang ada mampu untuk membuat yang semisal. Bahkan tidak akan ada yang mampu yang membuat semisal dengan Al-Quran. Ada beberapa yang mencoba sepanjang sejarah untuk membuat Al-Quran yang semisal, tapi apa yang mereka buat itu menjadi udhukah lil uqala, itu hanyalah, ya, bahan ketawaan saja karena saking buruknya buatan mereka. Kama fa'ala Musailamah, ya, wa ghairuhu, bagaimana dilakukan Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Ya. Baik. Jadi allati waquduha, jadi ayatnya dikatakan fa illam taf'alu wa lan tattaqun nar, takutlah kalian kepada api, ya, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana api itu bahan bakarnya bukan kayu tapi bahan bakarnya adalah manusia, ya, bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan bebatuan, waidatil kafir, yang Allah siapkan bagi orang kafir. Al waqud di mana al hatab, waqud itu bahan bakar, maksudnya kayu bakarnya itu bukan kayu dari pohon tapi manusia.
Ai hadhihi nar tuttaqadu bin nasi wal hijarah. Ya, api ini menyalanya dengan jin, dengan manusia dan dengan bebatuan. Fa'uqidat binafsi ma yuradu ihraquhu biha. Maka api ini ya, dia dinyalakan dengan sesuatu yang sama ya, dengan apa yang akan menjadi ya korban dari api itu. Apa yang akan dimasukkan ke dalam api itu? Manusia. Apa bahan dasarnya api itu atau bahan bakarnya? Manusia juga. Itu maksudnya. Ya. Akhraj Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nabiyyin minal anbiya illa utiya min ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya wa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Taib. Ya. Wa basyiril ladina amanu, ya, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. At-tabsyir artinya al-ikhbar bima yadhhar asaruhu 'alal basyarah. Ya, dikatakan at-tabsyir, ya, memberikan kabar gembira itu maksudnya memberikan ya kabar berita yang mana asar dari berita itu saking menggembirakannya akan tampak di basyarah, ya, tampak di kulit, merinding kulit itu kalau mendengar berita yang baik, atau akan tampak pada ekspresi muka dan sebagainya. Minal bishri was surur, ya, jadi basyir al bushra, ya, kabar gembira, ya, atau tabsyir, memberikan kabar gembira, itu berasal dari kata bisyr. Bisyr artinya surur. Ya, bisyr itu artinya kulit, atau as-surur itu bagian. Baik. Wa basyiril ladina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh. Al-amal al-mustaqimah, amal yang soleh itu amal yang seperti mana? Ya, amal yang bagaimana? Yaitu al-amal al-mustaqimah, amal yang istiqamah, yang lurus. Ya. Al-matlubah minhum al-muftaratu alaihim. Ya, amalan soleh itu adalah amalan yang lurus yang diminta oleh Allah dari mereka untuk dilakukan dan Allah wajibkan atas mereka. Wallati yandabuhumullahu ta'ala ilaiha, dan yang Allah anjurkan mereka untuk melakukannya, itulah amal soleh. Jadi amal soleh ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat ya hanya anjuran saja. Fal jannatu tunalu bil imani wal amali saleh. Maka surga itu didapati dengan iman dan amal saleh. Jannat, al-jannat ini jamak dari jannah, di mana al-basatin. Basatin jamak dari bustan. Wa huwa ismun lidari thawab. Secara bahasa jannah itu artinya kebun atau taman. Ya, tapi kalau dalam Al-Qur'an, ya, jannah itu artinya ismun lidari thawab. Ya, itu adalah istilah ya untuk menggambarkan dari thawab, ya, tempat balasan, ya, ganjaran. Kulluha wahya mustamilatun ala jannatin katsirah. Jadi dinamakan jannah karena memang di sana ada banyak taman di dalamnya. Min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ayat tajri min tahtiha asyaruha wa min tahti asyariha wa tahti masakinha. Maksudnya sungai-sungai itu mengalir di bawah pohon-pohonnya dan di bawah tempat tinggal mereka. Kamar kullama ruziku minha min tamarah, ay min ayyi naw'in min anwa'is samarat. Ya, tiap kali mereka diberikan rezeki ya di surga itu, ya, dengan jenis dari buah, dengan semua jenis buah yang mereka inginkan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya, mereka mengatakan, ya dulu kami di dunia juga punya buah yang semisal gitu. Ya, ay syabihu wa nadhiruhu min jinsi. Wa dzalika anna al-lawn yushbihu al-lawn wa an kana al-hajmu wa at-ta'mu wa ar-raihah mutakhalifah. Ya, karena warnanya mirip. Ya, wa in kana al-hajm, meskipun bentuk dan rasanya atau aromanya berbeda. Fa idza akalu wajadu lahu ta'man ghairu ta'mil awal. Nah, tapi ketika mereka mencoba makan buah itu, mereka mengira buah ini sama kayak di dunia dulu. Ya, ketika mereka coba memakannya, mereka temukan, mereka sadari bahwasanya ternyata rasanya beda dengan rasa buah yang pernah kita konsumsi di dunia. Mutasyabiha, ya, hanya mirip saja. Ya, fil jaudah laysa fihi saqit walahum fiha azwajun mutahharah. Ya, di surga itu bagi mereka ada azwajun mutahharah, istri-istri yang suci. Al-muradu bi tathhiril azwaj, karena perempuan yang suci itu maksudnya apa? Istri-istri yang suci itu anhu la yusibuhunna ma yusibun nisa min qadaril haid wan nifas wasairi al-adnas. Ya, maksudnya istri-istri yang suci adalah istri-istri yang tidak haid sebagaimana manusia biasanya, atau juga tidak nifas, dan tidak juga ada kotoran-kotoran yang lain pada dirinya. Wal khulud, kekal di dalam surga itu maksudnya al-baqa'ud daim, ya, alladzi la yanqati. Ya, ya, al-baqa'ud daim, ya, tetap berada di dalam surga, ya, la yanqati, dan tidak terputus.
Dan yang ke-26, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, ini ada yang di garis bawahi, berarti ini adalah sababun nuzulnya ya. Anzalallahu hadhil ayah, ayat ini menceritakan tentang bahwasanya Allah itu tidak malu untuk membuat permisalan. Ya. Jadi Allah ini turun berkaitan dengan bantahan kepada orang kafir. Ya. Lama qalu ketika mereka mengatakan Allahu ajallu wa a'la min an yadribal amsal. Allah itu terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu agung untuk membuat analogi-analogi, contoh-contoh. Ya qalu innahu ja'a fil Qur'an dzikrun nahl wal ankabut wan namal wa hadil asya' la yaliku dzikruha bi kalamil fusha. Kata mereka, di dalam Al-Qur'an itu ada penyebutan pohon korma, ada penyebutan laba-laba, ada penyebutan semut, ya. Nah, hal-hal seperti ini kata orang-orang kafir ini, ya, itu nggak pantas disebutkan dengan kalam al-fusha di dalam Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini benar, yang apa yang menyebutkan hal-hal remeh seperti ini, ya, gitu kata orang kafir. Ba'udatan fama fauqaha, ya. Bahkan Allah nggak malu untuk membuat pemisalan dengan seekor semut, dengan seekor nyamuk, ya, fama fauqaha, dan yang misalnya, ya, ai fauqaha fis sigar kajanahiha, ya, yang sama-sama hewan-hewan kecil maksudnya. Wa kam minal makhluqatil hayyah allati lam takun tara bil ainil mujarradah, ya. Betapa banyak hewan-hewan, ya, makhluk-makhluk hidup, organisme-organisme yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Falamma ja'atil manadhir al-munadhir al-mukabbirah ru'iyat, ya, hanya bisa dilihat dengan yang mikroskop saja. Wa subhanal khallaqul alim, maka maha suci Allah yang maha pencipta dan maha mengetahui. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq. Adapun orang yang beriman, ya, mereka mengetahui bahwasanya al-masal, analogi-analogi itu adalah analogi-analogi yang benar. Ya. Al-haq di sini as-sabit, ya, yang pokok, yang pasti, wa huwa al-muqabil lil batil yudillu bihi katsiran wa yadi bihi katsira. Dengan perantaraan masal-masal, contoh-contoh, analogi-analogi itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesatkan banyak orang dan memberi petunjuk banyak orang. Jadi aradallahu bihadzal matsal an yudilla aqwaman wa yahdi akharin. Jadi analogi-analogi itu fungsinya adalah untuk memfilter antara orang yang beriman dan antara orang yang kafir. Ya, jadi pembeda dia. Wa may yudillu bihi illal fasiqin. Ya. Dan tidak adalah orang yang tersesat, ya, disebabkan oleh masal tadi kecuali orang-orang yang fasik. Ada min kalami Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mereka fasik di situ. Wal ma'na fasaqu fa adallahum Allah bi fisqihim haitsu istakhaffu bi kalami rabbihim. Ya, mereka dikatakan fasik, Allah sesatkan mereka dengan kefasikan mereka karena mereka apa? Menganggap hina, menganggap rendah, meremehkan kalam Rabb mereka. Wal fisq, ya, fi urfil istimal syar'i, yang dimaksud dengan kefasikan dalam istilah syariat adalah al-khuruju an ta'atillah ta'ala, ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Faqad yaqau ala man kharaja bi kufrin wa ala man kharaja bi isyanin. Ya, jadi kefasikan itu masuk di situ orang yang keluar dari Islam disebabkan kekufuran atau keluar dari Islam disebabkan kemaksiatannya. Alladzina yanqudun, orang-orang yang membatalkan ahdallah, ya, an-naqad ifsadu ma abrim, ya, min bina'in aw hablin aw ahdin, ya. Dia naqad itu yang asal katanya adalah menghancurkan atau merobohkan. Baik. Wa qaluhu yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi huwa ma ahida ilaihim fil qur'ani fa aqarru bihi wal tazamu ta'ah wal mutaba'ah thumma kafaru fa naqaduhu wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal ar-rahim wal qarabah. Itu apa yang Allah telah tetapkan kepada mereka di dalam Al-Quran, ya, itu perintah untuk tetap taat dan untuk mutabaah kepada Nabi SAW. Nah, tapi, ya, setelah mereka, ya, tahu perjanjian itu, mereka setuju akan perjanjian untuk tetap beriman dan taat itu, ya, mereka naqaduhu, ya, mereka batalkan sendiri, ya, wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusal, mereka putuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu, ya, tali silaturahim, tali kekerabatan. Wa yusiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'maluna fiha bil ma'siyah, mereka melakukan kemaksiatan. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Ahlun nar, mereka adalah orang-orang, para penghuni neraka. La kam yadhunnuna annahum binaqdihim al-ahd yasiluna ila masalihin yabtagunaha fal wafa'u bi ahdillah a'dhamul masalih
wa hum yufawwituna. Baik. Jadi ya mereka itu orang-orang yang rugi sebenarnya, nggak seperti persangkaan mereka. Mereka mengira bahwasanya dengan mereka membatalkan perjanjian tersebut, mereka akan ya, sampai kepada maslahat yang mereka harapkan. Ya, padahal ya al-wafa bi ahdillah, ya, menepati janji yang telah dibuat bersama Allah itu adalah maslahat yang paling besar dan mereka telah menyia-nyiakannya. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Yang pertanyaan di sini untuk pengingkaran. Bagaimana mungkin kalian itu ya kufur kepada Allah padahal ya, dulunya kalian itu amwat, ya qabla an tukhlaqu, kalian itu adalah ya mayit-mayit, maksudnya belum punya roh, belum hidup begitu ya sebelum Allah ciptakan kalian ya. Kayak ma'dumin ya, tadinya kalian itu tidak ada, fa ahyakum, dan Allah hidupkan kalian, artinya Allah ciptakan kalian, wa nafakha fikum arwahakum, Allah hidupkan ke dalam diri kalian itu ruh-ruh kalian, tsumma yumitukum, kemudian kalian diwafatkan, indang qidai ajalikum, ketika tibanya ajal kalian, tsumma yuhyikum yaumal qiyamah, kemudian Allah hidupkan kalian itu pada hari kiamat, tsumma ilaihi turja'un ay tuhsyaruna ilal mauqif indallahi subhanahu fa yajazikum bi amalikum. Kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikumpulkan nanti, kemudian dihisab amalan-amalan kalian. Kemudian huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian segala hal yang ada di muka bumi ini. Karamatan minallahi wa ni'matan li bani Adam. Itu bentuk karamah Allah ya, dan nikmat dari Allah untuk Bani Adam. Wa bulghah, ya, berupa bekal. Wa manfa'ah ila ajal, ya, sampai waktunya nanti. Wal istiwa al irtifa wal ulu ala syai', ya, dikatakan di ayat itu ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa. Allah bersemayam di atas langit. Nah, apa maksudnya al istiwa? Al istiwa al irtifa wal ulu ala syai'. Nah, berada di atas ya, dan mengungguli yang lainnya. Qala ta'ala fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk, ya, jika kalian istawaita telah bersemayam, ya, jika engkau dan orang-orang bersamamu telah bersemayam di atas perahu, ya, fasau, itu maksud dari kata istiwa secara bahasa. Secara bahasa istiwa itu artinya bersemayam. Jadi Allah beristiwa di atas langit, ya. Itu maksudnya Allah bersemayam di atas langit. Ya, bagaimana kaifiyah istiwa itu? Ya, maka itu adalah perkara yang gaib, ya, tidak perlu kita mempertanyakan kaifanya. Ya. Baik. Fasawwahunna, ya, adalah khalqahunna fala wijaja fihi, ya. Allah samakan, ya. Jadi tsumma stawa ila sama, kemudian Allah istiwa di atas langit, fasawwahunna sab'a samawat, di mana fa khalaqahunna sab'a samawat, ya. Allah ciptakan langit itu, ya, dengan tujuh lapisnya. Fasawwahunna, Allah samakan. Jadi sawa itu ada dua mananya, ya, khalaqu atau ja'alahu sawa. Nah, di sini ja'alahu sawa artinya adalah khalqahunna, ya, penciptaannya Allah buat, ya, semisal, setara, tidak ada wijaja fihi, tidak ada, ya, kebengkokan di dalamnya. Tapi ini penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-29. Insyaallah taala di dars yang ketiga nanti kita akan ambil ayat yang selanjutnya. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.